ya Pak, bro. Boleh tanya tinggi badan? Boleh. Tinggi badan saya 175. Oke, namanya siapa? Cantik. Tinggi badannya berapa? 162. Nama lu siapa? Boleh tanya tinggi badan? Boleh. Tinggi badan lu berapa bro? 174. Namanya siapa? Ya. Tinggi badannya berapa? 155. Siapa namanya? Nugraha Tinggi badan kamu berapa? 162. From way above, got the music in you, baby. Tell me why. Hai, kami kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 1 pada ujian praktek mata pelajaran matematika telah melakukan wawancara kepada warga sekolah SMA Negeri 4 Garut. Dari wawancara tersebut, kami memperoleh 50 responden mengenai tinggi badan mereka dengan hasil data mentah sebagai berikut. Kemudian, data tersebut kami susun dan dari nilai terkecil menjadi sebagai berikut. Setelah menghasilkan datanya, selanjutnya yang kedua membuat sebuah tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya, kita harus mencari dulu nilai jangkauan, banyak kelas, serta panjang kelasnya. Untuk menentukan nilai jangkauan, digunakan data terbesar dikurangi data terkecil. Pada data ini, untuk nilai data terbesarnya yaitu 178 dan data terkecilnya yaitu 145. Jadi, jangkauannya adalah 178 dikurangi 145 sama dengan 33. Selanjutnya, untuk mencari banyak kelas interval menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log N. Di sini, N adalah banyak data yang diperoleh, yaitu 50. Jadi, 1 ditambah 3,3 log 50. Hasilnya 6,606. Dibulatkan ke atas menjadi 7. Dan terakhir, menentukan panjang kelas dengan membagikan nilai jangkauan oleh nilai banyak kelas yang telah dicari barusan. Dihasilkan 4,714. Dibulatkan menjadi 5. Setelah semua nilai tersebut ditemukan, sekarang kita dapat menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi dari data-data tersebut. Dalam tabel terdapat kelas yang banyaknya sebanyak 7 kelas seperti yang telah ditentukan tadi, dengan setiap kelasnya memiliki panjang 5. Panjang ini dihitung dari angka terkecil dalam tiap kelas. Contohnya, kelas pertama dengan data 145, 146, 147, 148, dan 149. Begitupun seterusnya. Kemudian, menentukan batas kelas, yaitu dengan mengurangi 0,5 dari data terkecil dan menambah 0,5 untuk data terbesar di setiap kelas. Contohnya untuk kelas 150 sampai 154, maka batas kelasnya adalah 149,5 sampai 154,5. Ketiga, menentukan nilai frekuensi setiap kelas, yaitu digunakan data yang telah disusun dengan menghitung banyak data yang termasuk dalam lingkup setiap kelas. Contohnya pada kelas 160 sampai 164. Terdapat data 160, 160, 160, 161, 161, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, 162, dan 162, yaitu terdapat 14 data. Dan satu lagi, frekuensi kumulatif, yaitu jumlah frekuensi kelas yang ditambahkan dari bawah ke atas. Contohnya, frekuensi kumulatif untuk kelas 155 sampai 159 dengan menambahkan frekuensi dari kelas bawah, yaitu kelas 145 sampai 149 dengan frekuensi 1 ditambah frekuensi kelas 150 sampai 154 yaitu 6, jumlahnya 7, ditambah lagi
kelas yang dituju, yaitu 155 sampai 159 dengan frekuensi 5. Dihasilkan, frekuensi kumulatifnya adalah 12. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai grafik statistika, yang terdiri dari grafik histogram, grafik poligon, dan grafik ogive. Yang pertama, grafik histogram, yaitu grafik yang menggunakan batang atau persegi panjang yang menggambarkan panjangnya sebagai frekuensi dan lebarnya diisi batas kelas. Dihasilkan grafik berikut. Yang kedua, grafik poligon, yang menggambarkan data frekuensi yang dikelompokkan dalam kelas. Grafik ini menggunakan titik-titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dari data yang kami peroleh, dihasilkan grafik poligon sebagai berikut. Dan yang ketiga, grafik ogive, yaitu grafik yang meningkat dan menurun dengan menggunakan data frekuensi kumulatif untuk setiap batas kelas pada lebarnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemusatan data yang terdiri dari rata-rata atau mean dengan rumus sigma Fi dikali Xi atau jumlah seluruh dari perkalian frekuensi dengan titik tengah setiap kelas. Kemudian dibagi dengan sigma Fi. Dihasilkan 8195 dibagi 5 sama dengan 163,9. Kemudian median, yaitu nilai tengah seluruh data. Untuk data ini, nilai tengahnya dengan membagi 2 jumlah data, yaitu 50. Dihasilkan 25. Dan data ke-25 ini terdapat di kelas 160 sampai 164. Untuk rumusnya yaitu tepi bawah ditambah N atau banyak data dibagi 2 dikurangi frekuensi kumulatif, kemudian dibagi frekuensi, lalu dikali panjang kelas. Untuk frekuensi kumulatif yang diambil adalah frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Dihasilkan 159,5 ditambah 50/2 dihasilkan 159,5 ditambah 50 dibagi 2 dikurang 2 dibagi 14 kemudian dikali 5 sama dengan 164,143. Dan nilai pemusatan yang ketiga yaitu modus atau angka yang paling sering muncul dengan melihat frekuensi terbanyak, yaitu di kelas 160 sampai 164 dengan rumus TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. D1 didapatkan dari selisih frekuensi kelas yang dipakai dengan kelas sebelumnya. Sedangkan D2 didapatkan dari selisih dengan kelas setelahnya. Dihasilkan 159,5 ditambah 9 dibagi 9 tambah 3 dikali 5 sama dengan 163,25. Jadi, kesimpulan dari perhitungan tersebut didapatkan nilai pemusatan untuk data yang kami peroleh, yaitu untuk nilai mean adalah 163,9, nilai median 164,143, dan nilai modus 163,25. Selanjutnya mengenai penyebaran data, meliputi range, variansi, standar deviasi, serta simpangan kuartil. Untuk menemukan hasilnya, diperlukan data dalam tabel berikut. Fi adalah nilai frekuensi. Xi adalah nilai titik tengah kelas. Dan X bar adalah nilai rata-rata yang sudah dibahas tadi. Rumus dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk simpangan kuartil, diperlukan untuk menemukan nilai kuartil 1 dan 3. Kuartil 1 adalah data tengah dari data pertama hingga data tengah dari keseluruhan.
Dan kuartil 3 adalah data tengah dari data tengah keseluruhan sampai data terakhir. Untuk data yang kami pakai berjumlah 50, jadi kuartil 1-nya berada di data ke-13 dan kuartil 3-nya data ke-38 dari data yang tersusun. Setelah ditemukan, dapat kita tentukan simpangan kuartilnya dengan rumus kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2 sama dengan 170 dikurangi 160 dibagi 2. Hasilnya 5. Kesimpulan dari perhitungan tersebut diperoleh nilai penyebaran datanya yaitu nilai range yaitu 33, variansi 51,89, standar deviasi 7,203 dan simpangan kuartilnya 5. Dan pembahasan yang terakhir adalah nilai penyimpangan data meliputi simpangan rata-rata dengan rumus SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi sigma FI. Didapatkan 298,8 dibagi 50 sama dengan 5,976. Dan simpangan baku dengan rumus SB sama dengan akar dari sigma FI dikali XI dikurangi X bar dipangkatkan 2 dibagi FI. Didapatkan akar dari 2594,5 dibagi 50 sama dengan akar 51,89 sama dengan 7,203. Kesimpulan pembahasan terakhir ini dari perhitungan tersebut didapatkan untuk nilai simpangan rata-rata adalah 5,976 dan simpangan bakunya 7,203.